Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami kelompok 9 dari kelas antropometri dan antropomorfi hendaknya akan mempresentasikan hasil proyek kerja kelompok kami mengenai perancangan maskot antropomorfi, mengenai maskot yang kami rancang. Oke, sebelum kita lanjut ke latar belakang perancangan maskotnya, mungkin hendaknya kami dulu memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 9, yaitu yang pertama ini ada Muhammad Ihsan, selanjutnya ada Ahmad Fauzan, lalu Artik Pinangsia, lalu saya sendiri dari Mubarok, lalu Michelle, dan juga Andi Nur Arkom. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke latar belakang masalah mengenai perancangan maskot ini. Nah, bagaimana sih perancangan maskot ini berawal dan ide apa saja yang melatar belakangi dalam perancangan maskot kami? Untuk latar belakangnya sendiri akan dijelaskan oleh saudari Artik. Kepada saudari, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, latar belakang dari perancangan maskot ini, jadi dalam industri olahraga modern, peran maskot itu telah bergeser dari sekedar hiburan pinggir lapangan menjadi elemen vital dalam strategi komunikasi visual dan branding sebuah klub. Jadi, maskot ini berfungsi sebagai jembatan emosional yang menghubungkan klub dengan para supporternya. Jadi, proyek ini berfokus pada perancangan maskot untuk klub sepak bola kebanggaan Sulawesi Selatan yaitu PSM Makassar. Dengan julukan historisnya yaitu Ayam Jantan dari Timur, yang merujuk pada pahlawan nasional Sultan Hasanuddin, dan terdapat potensi besar untuk memvisualisasikan julukan tersebut menjadi karakter antropomorfis yang nyata. Jadi kami merancang karakter bernama Ejaya untuk mempresentasikan semangat juang, keberanian, dan nilai-nilai budaya lokal yang selama ini dipegang teguh oleh tim dan supporter. Lanjut pada tujuan perancangan maskot ini. Jadi proyek perancangan ini bertujuan untuk menciptakan karakter maskot antropomorfis bernama Ejaya yang mampu mempresentasikan filosofi PSM Makassar secara visual. Jadi selain proyek ini bertujuan untuk menerapkan teori antropometri dalam menentukan proporsi tubuh maskot yang ideal, serta mengaplikasikan prinsip antropomorfi untuk menciptakan karakter yang ekspresif dan komunikatif. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, untuk selanjutnya kita perlu mengetahui bagaimana sih latar belakang filosofi dari karakter Ejaya ini. Nah, untuk filosofi latar belakang dari karakter Ejaya ini sendiri akan dijelaskan oleh saudara Ahmad Fauzan. Kepada saudara, saya persilahkan. Baik, jadi pada Ejaya dalam latar belakang Ejaya ini adalah representasi dari julukan historis tim tersebut, yaitu Ayam Jantan dari Timur. Filosofi Ayam Jantan dari Timur menggambarkan tokoh sejarah merujuk pada pahlawan nasional dari Sulawesi Selatan, yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dijuluki The Hanjas van het Oosten, Ayam Jantan dari Timur, oleh Belanda karena keberaniannya yang luar biasa dan semangat pantang menyerahnya dalam melawan penjajah. Maskot ini membawa semangat kepahlawanan dan kegagahan dari tokoh bersejarah tersebut dalam dunia sepak bola. Lanjut, konsep antropomorfi dalam desain visual. Antropomorfi adalah inti dari perancangan karakter ini, yaitu atribusi karakteristik manusia ke dalam wujud hewan. Penerapan ini dibagi menjadi dua aspek utama. Pertama adalah aspek fisik, di mana karakter ayam jantan didesain berdiri tegak, bipedal, memiliki jari tangan yang mampu memegang objek serta menggunakan pakaian manusia jersey sepak bola. Kedua adalah aspek psikologis, di mana karakter diberikan emosi, kepribadian, dan motivasi layaknya manusia. Karakter antropomorfis ini memiliki fungsi strategis untuk membangun ikatan emosional. Lanjut. Selain itu ada studi kasus karakter sejenis. Sebagai acuan, kami menganalisis karakter Sakti, maskot resmi timnas Indonesia. Sakti merupakan representasi burung Garuda yang di antropomorfisasi dengan mengenakan seragam timnas.
Analisis kami menunjukkan bahwa kekuatan sakti terletak pada penggabungan elemen tradisional, motif batik dan ukiran Nusantara dengan gaya visual modern yang sporty, proporsi tubuhnya yang atletis namun tetap memiliki ciri khas kepala besar hingga memberikan kesan gagah sekaligus bersahabat. Hal ini menjadi referensi bagi kelompok kami dalam merancang Ejaya, yaitu bagaimana menggabungkan identitas budaya lokal dengan gaya visual maskot olahraga yang dinamis. Ya mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Nah, teman-teman, setelah kami memaparkan mulai dari hasil riset, awal kami, latar belakang hingga konsep dalam perancangan karakter maskot kami sendiri, hendaknya sekarang kita melaju kepada poin, yaitu bagaimana sih tahap proses dalam pendesainan karakter Ejaya ini sendiri, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Michelle. Kepada rekan saya persilakan. Oke, terima kasih. Ya, tahap proses desain dalam pembuatan Ejaya, metode perencanaan yang kami lakukan menggunakan pendekatan project based learning yang terstruktur dan sistematis, riset dan konsep, di mana kami melakukan penggalian data mengenai sejarah PSM, Makassar, Fisolfi, Ayam Jantan dari Timur, serta analisis demografi target audiens. Pada tahap ini, kami juga menentukan mood board dan narasi dasar karakter. Lalu visualisasi dan pengembangan karakter. Proses ini diawali dengan sketsa kasar manual untuk mencari bentuk dasar yang paling sesuai. Sketsa terpilih kemudian digitalisasi untuk penyempurnaan garis dan proporsi. Fokus utama pada tahap ini adalah memastikan anatomi karakter sesuai dengan prinsip antropometri maskot yang telah dipelajari, serta eksplorasi seperti wajah untuk mendapatkan karakter emosional yang tepat. Ya. Dalam pembuatan Ejaya, metode perencanaan yang kami lakukan menggunakan pendekatan project based lain yang sistematis, penyusunan aset visual lengkap yang meliputi pembuatan turnaround sheet, variasi gestur tubuh yang dinamis, serta pewarnaan sesuai identitas klub, di mana karakter Ejaya diintegrasikan ke dalam desain poster, pertandingan, dan konten media sosial. Seluruh proses diakhiri dengan evaluasi, revisi detail, dan penyusunan portofolio project. Ya, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Michelle. Selanjutnya ini mengenai pengembang riset dan konsep kepada saudari Andinor Akom, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, kita akan membahas seputar riset dan konsep. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh kelompok kami menetapkan nama Ejaya untuk karakter maskot ini. Nama tersebut diambil dari kata Juku Eja yang identik dengan warna kebesaran PSM Makassar. Karakter ini lahir dari filosofi Ayam Jantan dari Timur. Julukan Sultan Hasanuddin yang melambangkan keberanian melawan penjajah. Secara demografis, karakter ini ditargetkan untuk audiens laki-laki berusia 15-40 tahun, yang merupakan basis terbesar supporter bola Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, personality yang dibangun bukanlah karakter yang lucu imut atau imut semata, melainkan karakter yang memancarkan aura ketegasan, kegagahan, dan semangat juang yang tinggi. Narasi filosofis yang kami angkat adalah semangat Siri Napace, di mana Ejaya hadir sebagai penjaga harga diri klub yang pantang pulang sebelum meraih kemenangan. Baik, itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk poin yang terakhir ini mengenai pengembangan visual dari karakter Ejaya kami. Nah, perlu teman-teman ketahui bagaimana sih kami dalam meriset hingga bagaimana mengembangkan sebuah visual dari karakter Ejaya kami sendiri. Nah, di mana poin ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Ihsan. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, terima kasih.
Ini adalah tampilan dari pengembangan visual dari Ejaya. Di sini Ejaya memiliki badan yang gagah berani. Ada logo PSM di bajunya, di tengah, di bagian dada. Kemudian tampilannya itu kekar. Dan ada kaki yang kuat, terlihat kuat. Ini adalah posenya, aksinya, dan ekspresinya. Oke, next. Masih pengembangan visual. Anatomi kepala ayam jantan didesain dengan jengger yang tegak dan mata yang tajam untuk menunjukkan fokus. Atribut Ejaya menggunakan jersey merah marun khas PSM Makassar, celana bola, dan sepatu olahraga. Penggunaan atribut ini mempertegas identitasnya sebagai bagian dari tim, bukan sekedar hewan biasa. Gestur, pose-pose yang kami buat berfokus pada action line yang dinamis seperti mengepalkan tangan ke udara atau selebrasi, menendang bola, dan berlari. Gestur ini dirancang berlebihan agar pesan semangatnya dapat terbaca dengan jelas oleh audiens. Warna, palet warna didominasi oleh merah marun. Identitas PSM Makassar melambangkan keberanian. Warna putih, sportivitas, dan aksen kuning emas pada paruh serta kaki yang menyimbolkan kejayaan. Proporsi. Ejaya memiliki tinggi 166 cm, merupakan tinggi manusia pada umumnya di Asia. Rasio sekitar 1 kepala banding 3 kepala, 1:3 head ratio. Dibuat sangat besar untuk mencapai efek visual, sambil memberikan ruang yang cukup bagi helm dan kepala pemakai. Panjang lengan maskot Ejaya dari bahu hingga ujung cakar memiliki panjang yang lebih dari tinggi kepalanya. Lebar bahu, secara visual lebar bahunya kira-kira 1,5 hingga 2 kali lebih lebar dari kepalanya. Kemudian panjang kaki dari pinggul hingga lutut saat diluruskan sekitar 1 hingga 1,25 kali tinggi kepalanya. Oke, next. Ini adalah sudut pandang dari Ejaya. Ini ada posenya. Kemudian dari samping, dari belakang, dan dari depan. Oke, ini adalah ekspresinya. Ini ekspresi Ejaya dalam keadaan netral, default, dan sedih. Ini ada marah, senang, dan terkejut spontan. Oke, ini adalah pose dari Ejaya. Ini pose netralnya dari Ejaya. Berdiri tegak, tetap berdiri tegak ya. Oke, ini adalah pose aksi dari Ejaya menendang bola. Dan ini pose interaktif Ejaya kepada penonton. Next. Oke, atribut. Ini adalah atribut dari Ejaya. Ada emblem logo PSM Makassar dan baju bola dan bola sepak. Oke. Next. Oke, penerapan poster. Ini adalah poster sebelum pertandingan tim menampilkan Ejaya dengan quote-nya yaitu pantang pulang sebelum juara. Narasi filosofis yang kami angkat adalah semangat Siri Napace, di mana Ejaya hadir sebagai penjaga harga diri klub yang pantang pulang sebelum meraih kemenangan. Adalah posternya. Kemudian
Next. Dan ini adalah tampilan mock-up-nya dari poster yang kami buat. Ada 4 ya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Nah, mungkin sekian paparan dari kami mengenai perancangan proyek desain maskot kami mengenai karakter Ejaya, yakni pantang menyerah dari ayam jantan dari timur. Memberikan nilai tambah bagi semua. Dan saya juga mau berterima kasih kepada rekan-rekan kelompok yang sudah bekerja sama dengan baik, serta berterima kasih kepada audiens atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul.